Eksistensi suatu bangsa terlihat dari budaya yang ditemukan dan mempunyai nilai bagi perkembangan sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Provinsi Sumatera Utara dalam perjalanannya memiliki sebuah hasil budaya yang lahir dari perspektif-perspektif sejarah masa lalu yang pernah hadir di dalam kehidupan. Galeri Benteng Putri Hijau merupakan galeri yang menyimpan koleksi dari peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Aru yang pernah berkuasa di wilayah pantai Sumatera Timur sekitar abad ke-13. Adapun Galeri Benteng Putri Hijau ini terletak di sekitaran situs Benteng Putri Hijau pada sektor 2 yang beralamat di Perumahan Putri Deli di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2010, tempat ini diresmikan sebagai sebuah galeri. Adapun koleksi-koleksi yang terdapat di dalam Galeri Benteng Putri Hijau ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada buli-buli. Buli-buli ini berasal dari Vietnam sekitar abad ke-15 Masehi. Buli-buli ditemukan oleh warga di area situs Benteng Putri Hijau dan diserahkan ke Galeri Benteng Putri Hijau pada tanggal 8 Desember 2018. Selanjutnya ada tembikar Burma. Tembikar ini berasal dari Myanmar dan disebut dengan martavanjar atau guci besar yang berawal dari abad ke-16 sampai 17. Pada umumnya, tembikar ini berwarna hitam atau coklat gelap. Tembikar ini banyak ditemukan di atas lapisan tanah area situs Benteng Putri Hijau. Nah, selanjutnya ada fragmen klasik Jingdejian. Fragmen klasik Jingdejian ini ditemukan di atas permukaan lapisan tanah di area situs Benteng Putri Hijau. Jingdejian ini berasal dari Provinsi Jiangxi, Tiongkok Tengah, yang dikenal sebagai sebuah kota yang didandani dengan keramik. Selanjutnya ada fragmen keramik dinasti Qing. Fragmen dinasti Qing ini berawal dari tahun 1644 sampai 1912. Fragmen keramik dinasti Qing ini ditemukan di atas permukaan lapisan tanah di area situs Benteng Putri Hijau. Dinasti Qing ini sama dengan dinasti Yuan yang merupakan dinasti bangsa asing di Tiongkok yang didirikan oleh bangsa Manchu dan sekaligus merupakan dinasti terakhir di Tiongkok. Selanjutnya, replika guci abad 9 dinasti Tang, di mana guci ini ditemukan warga di pemandian Benteng Putri Hijau, dan menurut arkeologi Edward Kenyon, tipe ini berasal dari Cina. Selanjutnya, piring buatan Prancis dan fragmen Eropa abad ke-10, di mana piring buatan Prancis ini ditemukan di sekitar pemandian Benteng Putri Hijau oleh warga dan pada 8 Desember 2018 diserahkan ke Galeri Benteng Putri Hijau. Dan sedangkan fragmen Eropa ini ditemukan dari reruntuhan Benteng Putri Hijau, dan fragmen ini berwarna polychrome di mana terdiri dari banyak warna. Selanjutnya, fragmen dinasti Qing, di mana fragmen ini berbahan stoneware dengan warna glacier dari masa dinasti Qing tahun 1835 sampai 1867. Selanjutnya, fragmen dinasti Yuan, yang dimana merupakan piring berbahan stoneware dengan warna abu-abu, di mana dinasti Yuan ini merupakan salah satu dinasti dari Cina yang didirikan oleh Kubilai Khan. Peninggalan selanjutnya adalah meriam kecil atau lela. Pada tahun 1862, menurut sumber Belanda yang dikutip oleh Edward Mackinnon, masyarakat yang tinggal di wilayah Benteng Putri Hijau menemukan meriam kecil atau disebut dengan lela, di mana pada meriam ini terdapat inskripsi unik. Dalam bahasa aksara Arab Melayu, bertuliskan Sana 1004 alamat Balun Aru, yang dimana merupakan tahun Hijriyah,
atau yang diartikan menjadi tahun 1591 Masehi. Selanjutnya ada fragmen Guci dinasti Qing, di mana fragmen ini berbahan dasar stoneware berwarna glasir coklat yang berasal dari peninggalan dinasti Qing pada tahun 1835 sampai dengan tahun 1867. Selanjutnya, ada fragmen keramik dinasti Ming atau disebut dengan blue and white. Mengapa demikian? Dikarenakan fragmen ini memiliki ciri berwarna biru campur putih, ditambah dengan motif tumbuhan, dan juga usia dari keramik ini berkisar pada tahun 1360 sampai dengan 1660. Dan pada saat ditemukan, keramik ini terdapat pada permukaan tanah di area situs Benteng Putri Hijau. Yang selanjutnya, tembikar Fujian abad ke-10. Tembikar ini disinyalir berasal dari Cina pada abad ke-10. Dan tembikar tersebut terbuat dari tanah liat dan ditemukan di permukaan tanah di area Benteng Putri Hijau. Selain beberapa peninggalan di atas, terdapat beberapa peninggalan lainnya, seperti uang koin, peluru meriam, fragmen dinasti Song, botol zaman kolonial, hingga botol tinta Tiongkok pada abad ke-19. Ibu beserta masyarakat di sini memperjuangkan, melestarikan bahwasanya di Deli Tua ini ada suatu situs sejarah yang memang sudah diakui secara pemerintahan dan sudah diakui secara keilmuan. Dibuktikan dengan beberapa para ahli yang sudah meneliti jauh sebelum daripada waktu-waktu sebelumnya, contohnya adalah McKinnon, Pak Iwan, dan para peneliti lainnya. Sehubungan dengan waktu, nggak mudah kita melestarikan sesuatu yang sangat berharga ini. Banyak rintangan. Jadi pertama galeri kami itu nggak di sini. Pertama galeri kami itu di suatu tempat Perumnas Namurambe, tapi Jalan Kemiri. Di situ bertahan 2 tahunan lebih. Galeri ini akhirnya harus tergusur dan harus wajib pindah. Disinilah kami mulai lagi, yaitu dengan menyewa sebuah rumah yang pas tepatnya di pinggiran Benteng Putri Hijau, kalau nggak salah sektor 2. Jadi kalau kita tinjau dari masyarakat di sini, memang benteng ini benar-benar mencium dan memiliki aura mistis. Jadi kalau masyarakat di sini sudut pandangnya hanya aura mistisnya. Kalau adik-adik ini kan dari sudut ilmiahnya. Nah, Ibu dan Pak Iwan, sebenarnya ini semangat Pak Iwan. Semangat Pak Iwan, benteng ini segera berdiri. Cuman karena Pak Iwan banyak kegiatan, Ibu lah di sini dipercayakan untuk menjaga. Namanya Ibu sebagai kepala sekolah memiliki pekerjaan lain, Ibu percayakan lagi kepada penjaganya di sini sama Bu Pina. Ibu merasa ini kan daerah tempat tinggal Ibu, ada sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang harus dilestarikan. Jadi jiwa sebagai pendidik Ibu ini harus dilestarikan. Kenapa gunanya? Agar generasi penerus seperti kalian, anak Ibu, mungkin cucu Ibu mengetahui sejarah itu kan sesuatu yang harus kita pelajari, yang artinya untuk umpan balik ke depannya itu mau jadi apa, mau diapakan, intinya kan ke negara juga. Jadi dari mulai Pak Gubernur, rumah Pak Gubernur itu sudah sektor 1. Disitulah kalau menurut keyakinan masyarakat di sini tempat berkumpulnya para raja pada zaman dahulu kala. Jadi dulu itu istilahnya para raja melalui Sungai Deli itu ke situ mereka berdiskusi, berbicara, tapi masyarakat di sini meyakini disitulah tempat berkumpulnya para raja, dan di situ bisa untuk istilahnya ada tempat persembunyian. Kalau diyakini masyarakat di sini, Ibu nggak tahu secara ilmiah atau tidak, tapi diyakini itu ada gua di dalamnya, akan tembus ke gua Umang. Udah gitu sektor 2 itu ada di wilayah barat. Itu ada juga, itu sektor 3 ada wilayah yang akan kita datangi nanti. Kalau untuk bangunan sampai saat ini belum ditemukan. Kita nggak tahu karena
Benteng Putri Hijau ini memang belum diteliti secara maksimal. Kita nggak tahu apakah di balik ini, di dalam tanah, tapi yang jelas tanda-tanda kehidupan pada zaman abad 1300 ya. Kalau dilihat dari dianalisis oleh Pak McKinnon dan Pak Iwan itu memang benda itu pernah ada di tahun 1300-an. Berarti memang ada tanda kehidupan, tapi untuk bangunan yang secara utuh itu belum nampak di sini. Kalau yang berupa pecahan-pecahan ini berserakan di sekitaran benteng. Sektor 1 yang rumah Pak Gubernur, sektor 2 yang kita datangi ini, ada lagi yang di dalam sana juga sektor 2, dan sektor 3 yang nanti kita mau mengarah ke pemandian. Pemandian itu ada pemandian Putri Hijau, ada pemandian Panglima, ada pemandian prajurit. Jadi ada 3 tempat itu nanti. Airnya itu kalau sampai sekarang selalu orang meyakini sesuatu yang keramat gitu, katanya selalu kalau minta ini minta itu selalu terpenuhi ya, tapi Allah alam bisyuk, artinya Tuhan lah yang Maha tahu. Tapi yang jelas musim apapun adik-adik datang kemari, air pancur itu nggak pernah sah, airnya itu tak mengalir terus. Makanya banyak orang berkunjung kemari mengambil khasiat yang seperti itu. Nah, setelah kita melihat koleksi yang ada pada galeri, saatnya kita berkunjung ke Pancur Gading.